Jadi karena bagaimanapun ketika kita terpuruk itu kan kita butuh, teman ya. Jadi di komunitas Aquascape Kediri saya aktif di situ, saya selalu aktif forum di mana-mana, mengunjungi, rumah per rumah ya anggota-anggota itu. Karena secara keilmuan saya mumpuni sekali waktu saya bangkrut, cuma intinya masalah ekonominya aja lemah, tapi secara keilmuan saya masih penuh, seperti itu kan. Jadi itulah enaknya ilmu, ilmu tidak akan hilang, tapi harta bisa hilang. Nah, ketika saya punya ilmu di bidang ini, saya itu kan diminta bantuan sama banyak orang, ya. Nah, disitulah saya menjadi terhibur. Saya pergi ke rumah, klien, pergi ke rumah penghobis, dari satu rumah ke rumah, mulai dari sini sampai ke Gunung Wilis, saya samperin. Bahkan saya tinggal anak saya, yang baru lahir itu sampai pagi baru pulang. Nah, ya kebanyakan orang bilang itu nggak ada kerjaan, ngapain keluar-keluar seperti itu. Tapi itu adalah cara saya untuk menyalurkan ilmu agar tidak tumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Kurnianto. Saya berasal dari Kalimantan, Kota Pontianak ya. 93 tahun 93, dan kemudian lalu saya merantau ke Jawa di Malang tahun 2011, dan akhirnya sekarang saya berada di Kediri menjalankan usaha tanaman akuatik ini. Usaha aquascape ini ya, budidaya tanaman aquascape itu saya mulai dari Malang kala itu pada tahun 2015. Pada saat itu pangsa pasar saya ekspor ya, murni 100% ekspor. Nah, kemudian pada tahun 2019 karena saya itu mengalami kesulitan izin ya, ada perbaruan izin sehingga kita sulit untuk ekspor kembali. Nah, mulai dari 2019 itulah kita melakukan budidaya untuk pangsa pasar lokal seperti itu. Jadi gini, aquascape itu sebenarnya ya dekorasi akuarium. Yang membedakannya adalah yang biasanya akuarium itu hanya menggunakan ikan sebagai objek utama, tapi di sini itu kita menggunakan tanaman lah yang menjadi objek utama yang akan dinikmati oleh penghobi seperti itu. Oke, untuk di sini petani ya, jadi kita penyuplai pembudidaya tanaman aquascape gitu ya. Saya beralamatkan di Desa Bogem Utara, RT 26, RW 6 di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Sebelum saya mendirikan aquascape sendiri, saya itu mahasiswa di jurusan geografi di Universitas di Malang ya. Kemudian karena saya suka dengan alam, saya pergi ke hutan sering gitu ya. Sehingga memang saya menyalurkan hobi. Jadi karena hobi saya dekat dengan alam, sehingga yang saya kerjakan adalah sesuatu yang berbau alam seperti tanaman kayak gitu. Ya, untuk saya pribadi, saya dari kecil ya, yang paling saya ingat itu masih dari TK. Itu memang menyukai tanaman, ikan, dan sejenisnya, alam. Jadi rasa ketertarikan saya terhadap alam itu sangat tinggi mulai dari kecil. Ya, dari kecil saya itu memang sering membudidayakan tanaman, ikan cupang. Itu ketika yang zaman-zaman kecil itu anak-anak itu hanya bisa adu, merusak ikan ya, tapi saya membudidayakannya gitu. Sedangkan di Kalimantan itu kan cupang sulit ya, karena rata-rata diimpor dari Jawa. Saya juga nanam tanaman seperti tanaman bunga ya, bunga kertas, tomat. Jadi memang dari kecil itu jiwa bertani, jiwa budidaya itu memang sudah ada. Jadi begini, karena pertama berawal dari hobi ya Mbak ya. Karena kalau hobi itu kita jalani yang pasti tentunya ringan. Terus yang kedua, saya itu kan di Malang melihat aquascape ini hobis yang saya kira tidak ada matinya, karena dia termasuk seperti taman ya. Taman itu mulai dari beberapa puluh tahun yang lalu sampai saat ini tetap selalu ada, cuman komoditas jenis tanamannya aja mungkin yang berbeda-beda, mungkin seperti aglonema yang meningkat atau misalnya aglonema, tapi taman itu sendiri kan tetap selalu ada. Nah, aquascape pun sama seperti tanaman di sekitar saya ini, ya mungkin ada beberapa 1-2 jenis tanaman yang pada saat itu harganya naik. Tapi secara keseluruhan ya tetap ada peminatnya seperti itu. Dan aquascape sendiri masih sangat jarang di Indonesia, apalagi yang membudidayakan secara serius, sehingga saya ingin mengambil peluang itu. Ya, untuk idenya sendiri pertama itu berawal dari ekspor itu tadi ya. Saya kan sering masuk ke dalam hutan Kalimantan melakukan pemetaan ya, dan kemudian saya itu ketemu sama tanaman endemik dari hutan Kalimantan, dari sungai-sungainya, yang tertarik oleh
orang luar negeri tertarik sama tanaman itu, saya ekspor. Nah, dari situ pertamanya nggak saya ekspor, tapi saya posting di media sosial, Facebook ya. Cuma ada yang posting orang dari Jerman kala itu. Kemudian saya berpikir kenapa tidak saya manfaatin gitu kan. Nah, setelah berjalan beberapa waktu, beberapa tahun kemudian, kok asik di sini, bisnis tanaman kayak gitu kan. Ya, memang karena kendala perizinan ekspor, akhirnya ya sudah nggak masalah, nggak bisa ekspor. Toh Indonesia itu pangsa pasarnya luas sekali, ada 300 juta penduduk kan. Satu persennya aja itu bisa main aquascape, berarti kan sekitar 3 juta. Berarti pangsa pasar kita besar. Jadi walaupun ekspor saya itu tenggelam, saya masih tetap bisa jalan di bidang ini untuk lokal. Berawal dari tahun 2015 ya, untuk masalah bagaimana awal saya melakukan bisnis ini. Ya saat itu saya ingat minjam uang orang tua 2 juta kala itu untuk beli tanaman. Ya sebelumnya saya udah ngambil ke hutan, cuma saya ingin meniatkan diri untuk usaha sehingga saya harus membeli beberapa di antaranya. Dan kemudian lanjut sampai tahun 2018 di situ kita sudah mulai goyang di situ. Trafficnya sudah mulai menurun sekali ya, karena saya sebagai pebisnis pemula saya hanya bisa budidaya tapi strategi bisnisnya saya kurang tahu ya kan, banyak ditipu orang, banyak salah kalkulasi, terus kemudian banyak uangnya itu yang saya pakai untuk sendiri daripada untuk pengembangan. Barulah pada 2019 ketika saya hancur total, saya mengundang adik saya gitu, karena saya udah nggak ada dana lagi, utang banyak kan, untuk membantu. Coba deh invest gitu kan, berapa untuk memperbaiki keadaan dan bisa main lokal. Akhirnya adik saya masuk ke sini dan dia fokus ke menjadi tim marketing, sehingga saya fokus budidaya, ada yang menjual seperti itu. Dan dari situlah Aquarimba bisa mulai lebih berkembang lagi karena ada tim marketing sendiri, yang budidaya sendiri, dan sekarang alhamdulillah sudah ada 5 karyawan. Kisah-kisah waktu pada saat saya ditipu itu ada 2 penipu ya, bisa dikatakan. Yang pertama itu berasal dari Kalimantan ya, karena saya ngambil tanaman dari Kalimantan, kita sudah beli ya, sudah kita bayar, barangnya nggak nyampe ke sini, kita cari sudah hilang. Terus juga ada lagi yang dari luar negeri. Di luar negeri itu kan sistemnya kita pakai PayPal ya, terus kemudian ada ibaratnya itu proteksi dari bank ya. Kayak Shopee zaman sekarang ya kan, ketika barang misalnya tidak diterima, kondisi jelek, itu diklaim dan uangnya dikembalikan. Nah, cuma ini skalanya internasional, kita langsung ditagih oleh bank. Jadi klien itu mengklaim kalau tanaman itu wah rusak A B C D Z lah ya, sehingga saya juga berusaha untuk membuktikan kalau saya sudah mengirim, tapi seringnya itu kasus dimenangkan oleh pembeli sehingga saya diklaim oleh bank 30 juta, 20 juta, seperti itu. Jadi disitulah banyak sekali menyedot uang, dan kondisi saat itu pun saya baru menikah itu. Jadi ketika kondisi bangkrut, banyak orang yang menyarankan itu untuk menikah. Jadi saya ada ngomong sama 6 orang itu ya, yang udah sukses, pengusaha juga di Malang sama di Kediri. 5 diantaranya ngomong nikah aja gitu. 1 orang dibilang perbaiki ekonomi. Jadi saat itu saya memutuskan untuk menikah. Nah mungkin karena menikah juga lah salah satunya menjadi penyemangat saya untuk bisa lebih bangkit lagi dari jatuhnya itu. Tentunya pasti banyak kendala ya. Pertama masalah orang dulu ya, orang ya, karena menjalankan semua ini itu butuh koordinasi yang sangat baik ya. Yang mana kadang kita ngasih instruksi A kepada karyawan, kepada tim, itu tim belum tentu bisa mengeksekusi seperti yang kita inginkan. Karena untuk bekerja di bidang ini itu butuh keahlian khusus, butuh pengamatan yang sangat cermat, berbeda dengan kita ngepack Indomie atau ngepack barang-barang yang lebih simpel lah ya. Tapi kalau tanaman ini mulai dari pemanenan, mulai dari perawatan itu sangat ribet, sehingga sering sekali terjadinya miskomunikasi. Kemudian juga kendalanya itu kalau kita lakukan pengiriman, mungkin ada yang salah SOP, itu mati di perjalanan, kita harus ganti rugi 100% itu. Untuk masyarakat sih sebenarnya kayak senyum-senyum kayak meragukan gitu ya. Karena kan ini mereka dikasih aja nggak mau gitu, karena tanaman ini kan seperti rumput gitu ya, barang-barang asing ya, pasti pertama itu apa kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu banyak juga yang akhirnya masyarakat mengerti dan
Kita berdayakan juga masyarakat. Kita suruh mereka budidaya, kita ajak jadi mitra yang apabila sudah berhasil panen setor ke sini. Pada awalnya mereka meragukan, sekarang beberapa di antaranya malah justru ingin menjadi mitra bekerja sama dengan kita. Ya sebenarnya sih mereka itu lebih kepada tidak percaya ya kalau barang ini atau tema seperti ini itu bisa menghidupi gitu ya. Ragu apakah ada uangnya gitu kan, dan mereka akhirnya menganggap ini sebelah mata. Apalagi saya lulusan sarjana gitu ya. Kok kamu nggak sekolah, ngajar, atau kerja di kantor, atau nyari pekerjaan? Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu masih sering muncul sih. Terakhir Lebaran itu ketika saya berkeliling gitu kan, kamu nggak kerja di sini kan? Nggak kerja di sini ya? Saya kan juga udah kerja sekarang. Jadi bagi masyarakat itu seperti ini tuh bukan bekerja gitu, bukan pekerjaan. Jadi saya masih disuruh nyari kerja. Padahal ya bagi saya ini kerjaan saya kayak gitu. Masa paling sulit itu ketika di mana bisnis ini hancur total ya. Utang saya itu sudah banyak sekali, sudah nggak bisa saya sebutkan. Dan saat itu posisi saya lagi hamil, saya tidak punya koneksi lagi ke luar negeri, yang mana saya sudah terputus koneksi ke luar negeri. Penjualan lokal masih belum dilakukan karena saat itu masih kondisi sangat-sangat bangkrut. Itulah kondisi di mana saya paling di bawah ya, karena istri mau melahirkan, nggak ada uang. Jadi bisa dikatakan dalam waktu setengah tahun itu saya ngemis. Jadi ngemisnya itu begini, selama saya itu masih ada uang dulu, saya banyak minjemin uang ke teman-teman, ke orang-orang, itu saya tagihin tuh. Yang mana sebelumnya saya udahlah minjam 100, 300, 400 gitu ya. Dan pada saat itu hampir setengah tahun itu saya ya itu hidup dengan cara pemasukannya nagihin orang-orang yang pernah ngutang. Saya ingat lagi. Kemudian saya nyari ikan di sungai, saya nyari tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah untuk sekedar masak. Saya juga ngeles kala itu. Jadi usahanya tidak selancar yang diinginkan. Itu pada tahun 2018 awal kondisi seperti itu. Tentunya saya berpikir apakah saya ingin melanjutkan ini lagi gitu. Apakah saya harus ngikutin apa kata orang tua? Orang tua kan menginginkan saya untuk jadi pegawai lah ya gitu kan. Apakah saya harus menyerah di sini terus kembali ke Kalimantan? Itu yang saya pikirkan. Karena saya juga berpikir saya hampir punya anak saat itu. Dan saya akhirnya berpikir lagi, saya nggak bisa nyerah. Karena ini hobi saya, ini cita-cita saya dari kecil, saya ingin bekerja di bidang alam. Dan kalau saya menyerah, saya harus mengulang dari awal lagi semuanya. Di pekerjaan baru saya. Entah itu saya mau usaha lagi, saya tetap mulai dari awal. Entah itu saya mau bekerja di suatu perusahaan atau kantor, saya mulai dari awal lagi karirnya. Sedangkan saat itu saya memilih untuk bertahan karena saya sudah punya ilmu di sini, saya sudah punya nama di dunia ini, sehingga saya tinggal membenahi mungkin manajemennya, stoknya, sehingga menurut saya saat itu akan lebih mudah bangkit. Dan ternyata benar, ketika saya memutuskan untuk bertahan, mulai 2019 akhir sampai sekarang kondisinya mulai berangsur membaik dan terus membaik. Untuk motivasi yang pertama itu adalah karena saya senang ya, hobi ini saya senang. Karena cita-cita saya tidak hanya sampai di sini, saya ingin punya swaka gitu ya, yang melindungi beberapa tanaman endemik Kalimantan. Jadi kedepannya pun saya ingin balik ke Kalimantan, cuma udah dalam bentuk yang berbeda, tidak menjalankan usaha profit, tapi nirlaba seperti itu, yang tetap usaha ini dijalankan. Itu impian saya. Jadi yang membuat saya bertahan itu apakah karena istri, apakah karena anak? Tentu iya. Tapi yang paling besar itu adalah karena semangat hidup, tujuan hidup saya yang harus saya kejar melalui jalur ini kayak gitu. Untuk sosok sendiri sebenarnya yang paling berpengaruh itu ya teman ya. Ya yang pertama kali itu teman, yang mana teman itu banyak yang berdatangan ke sini, yang memang mereka peduli. Jadi mereka itu kadang datang ke sini nggak ada urusan sebenarnya, alasan-alasan beli tanaman aja gitu. Padahal saya tahu tanaman dia banyak gitu. Jadi di situ ya ingin ngasihanin mungkin ya, tapi dengan cara lebih halus, dengan cara membeli yang di luar akal. Mereka udah punya tanaman A kok beli lagi gitu, dan jumlahnya banyak kayak gitu. Itu teman ya yang setidaknya cara langsung membantu ketika kondisi-kondisi terpuruk. Terus yang kedua itu tentunya istri ya, dan calon anak saat itu.
kita harus semangat. Terus yang ketiga itu pada saat jatuh itu saya udah nggak bisa lagi ngambil utangan kemana-mana karena nama saya juga di blacklist oleh BI Checking ya, karena ada tagihan dari luar negeri yang itu masuknya utang kan ke kartu kredit. Jadi saya berpikir otak saat itu bagaimana cara dapat dana segar dan tidak menambah hutang. Jadi saat itu saya berpikir adik saya yang kerja di Palembang ya di BPJS Ketenagakerjaan, lu mau invest nggak ke sini? Ragu pertamanya adik. Kamu aja gagal kayak gitu kan, kok berani untuk ngajak invest. Akhirnya tak tawarkan proposalnya, gambaran-gambarannya, sistem kerjanya, bagi hasilnya segala macam. Ya udah, coba tak kasih. Akhirnya dikasih lah beberapa juta sama adik saat itu. Berjalan setengah tahun dan alhamdulillah pertumbuhannya sangat positif. Lalu kemudian adik memutuskan untuk aku resign aja dari BPJS Ketenagakerjaan dan bantu ke sini. Jadi dia sampai resign dari Palembang ke sini. Jadi sosok selanjutnya yang sangat membantu ya adik saya sendiri, adik kandung saya sendiri yang sudah membantu di kondisi-kondisi saya ketika saat nggak punya uang saat itu, mau menginvestasi di bidang pertanian tanaman akuatik ini. Wah tentunya banyak ya, kalau orang yang mencemooh itu terutama yang datangnya dari keluarga itu. Jadi yang mana kita dibandingkan sama beberapa orang lain yang sudah jauh lebih sukses, terus kemudian dibilang bener kan kalau kerjaan itu nggak pasti, kalau memang nggak pasti ya cari aja kayak gitu. Kemudian penghargaan mereka terhadap kita itu menurun ya, mulai dari teman, keluarga, terutama mereka-mereka yang sudah lebih enak secara ekonomi itu tentunya pasti ketika kita berkumpul segala macam itu kita status kita kayak lebih rendah kayak gitu ya. Dan tentunya dari masyarakat juga menganggap apa ya, nggak ada kerjaan, males. Karena saya pribadi kan kerjaan saya itu budidaya tanaman. Dan ketika saya hancur, saya benar-benar nggak ngapa-ngapain. Jadi saat itu saya hanya mancing untuk berusaha menghibur diri ya, kemudian nyari-nyari tanaman-tanaman di luar ya untuk dimakan. Dan kerjaan kondisi saat itu ya bisa dikatakan tidak produktif dan itu membuat masyarakat sangat-sangat mencemooh. Kamu malas sekali gitu, nggak mau nyari kerja, entah macul kayak entah honor di sekolah kayak gitu. Tapi bagi saya pekerjaan saya ini, jadi saya konsisten. Intinya yang paling berat itu adalah membandingkan dengan sosok orang lain ya yang saya kenal yang itu sudah posisinya enak gitu ya, terus kemudian sukses, itu setara dengan saya, sehingga saya dibandingkan dengan sosok lainnya yang ya itu loh, dia sukses setelah kuliah seperti ini ya, jadi punya pekerjaan yang bagus, lihat dirimu apa. Itu yang paling menyakitkan bagi saya ketika dibandingkan sama orang lain yang terlihat saat itu sudah lebih baik. Dan apa yang saya kerjakan ini di kondisi terburuk dan tidak ada yang support, malah mengatakan hal yang melemahkan seperti itu. Itu yang paling menyakitkan bagi saya. Ya tentunya saya merasa dihianati ya, apalagi itu dari orang-orang terdekat ya, yang seharusnya memotivasi, seharusnya memberikan support ya. Tidak hanya dalam bentuk uang, tapi support aja cukup dalam bentuk kata-kata. Tapi itu justru sebaliknya, malah membandingkan saya dengan beberapa orang lain yang sudah jauh lebih sukses kala itu. Dan ternyata sekarang pun ya alhamdulillah saya bisa membuktikan bahwa saya mungkin 2-3 kali lebih dari yang orang disebutin kala itu. Itu saya puas sekarang. Tapi tidak berpuas diri karena ketika kita berpuas diri maka kita berhenti berkembang. Sikap awal yang dibangkit tentunya saya pribadi aktif di komunitas. Ya, jadi karena bagaimanapun ketika kita terpuruk itu kan kita butuh teman ya. Jadi di komunitas Aquascape Kediri saya aktif di situ. Saya selalu aktif forum di mana-mana, mengunjungi rumah per rumah ya anggota-anggota itu. Karena secara keilmuan saya mumpuni sekali waktu saya bangkrut. Cuma intinya masalah ekonominya aja lemah, tapi secara keilmuan saya masih penuh seperti itu kan. Jadi itulah enaknya ilmu. Ilmu tidak akan hilang, tapi harta bisa hilang. Nah, ketika saya punya ilmu di bidang ini, saya itu kan diminta bantuan sama banyak orang. Ya, nah disitulah saya menjadi terhibur. Saya pergi ke rumah klien, pergi ke rumah penghobis, dari satu rumah ke rumah, mulai dari sini sampai ke Gunung Wilis saya samperin. Bahkan saya tinggal anak saya
yang baru lahir itu sampai pagi baru pulang. Nah, ya kebanyakan orang bilang itu nggak ada kerjaan, ngapain keluar-keluar seperti itu. Tapi itu adalah cara saya untuk menyalurkan ilmu agar tidak tumpul. Terus yang kedua, sedikit mencari rupiah. Saya tidak minta uang di situ, tapi ya beberapa di antaranya menghasilkan uang. Dan yang ketiga, menghibur diri. Karena kalau saya di rumah, maka saya akan terngiang-ngiang dengan masalah yang ada. Gitu. Setelah gabung dengan komunitas, tentunya saya lebih memperkenalkan siapa diri saya. Apa kemampuan saya, apa yang saya bisa, dan saya memberikan masukan nyata bagi mereka dalam bentuk cara merawat tanaman dan lain-lain. Sehingga apa? Saya mempersiapkan diri saya untuk bagaimana ketika nanti bisnis lokal saya berdiri, gitu ya, saya sudah dikenal dan saya punya banyak relasi. Sehingga pada tahap-tahap awal saya bangkit dari usaha itu saya sudah punya fondasi yang kuat. Yang mana sebelumnya saya itu untuk orang lokal itu hanya 1-2 orang aja yang kenal, itu ya, hanya orang-orang yang mungkin cukup berpengaruh, tapi orang yang biasa itu saya banyak nggak kenal, karena kan saya mainnya ekspor. Jadi saya tidak bersinggungan langsung dengan orang lokal. Nah, sedangkan saya itu perantau, saya di sini pendatang, saya butuh orang lokal, saya butuh mereka. Saya harus mengenal karakter mereka seperti apa, saya harus beradaptasi dengan cara di sini itu seperti apa, kenali wilayahnya, agar sesuatu yang saya bangun ini bisa lebih berkembang lagi dan mudah diterima. Dan ternyata benar, yang pertama kali itu meramaikan justru mereka, teman-teman dari komunitas, teman-teman dari Kediri dan sekitarnya. Barulah orang-orang dari seluruh Indonesia. Dan sekarang kalau kita bisa presentasikan, mungkin orang lokal sini cuma 5%. 95%-nya pembeli dari seluruh Indonesia. Karena kita marketplace ya. Kalau saya pribadi sih alhamdulillah tidak ya. Karena pertama memang saya sebelumnya tuh sudah dikenal. Orang-orang sudah beberapa kenal dari saya karena saya main ekspor gitu ya. Nah, dan terus yang kedua, saya punya kemampuan lah di bidang aquascape yang mana saat itu tahun 2016 ya, di Kediri itu masih sangat baru aquascape. Saya sebenarnya udah mulai kumpul sejak tahun 2016 gitu ya. Dan mulai sangat aktif itu di tahun 2018. Ya, 2017 ke 2018 itu sangat aktif, sangat aktif. Jadi saya tinggal menyalurkan apa yang saya bisa aja karena secara keilmuan saya sudah sedikit menguasai di bidang ini. Sedangkan saat itu di Kediri banyak yang